Kak, kenapa kak? Kakak mau boneka nggak kak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat UNJ, selamat datang dalam acara PKKMB UNJ Podcast 2025. Bersama saya Dudin Mafudin selaku Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu jalannya acara podcast pada hari ini di bidang perekonomian dan kerjasama. Di sesi ini kita akan membahas topik yang penting untuk kita sebagai mahasiswa, yaitu membangun jiwa ekonomi sosial dan etika dalam aktivitas ekonomi. Topik ini sangat relevan untuk kita semua, karena sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga berkontribusi secara ekonomi, sosial, dan juga etika. Nah, kali ini kita telah kedatangan kedua narasumber hebat di bidang ekonomi, yaitu ada UNJ Entrepreneur Club dan juga ada Kopma UNJ. Nah, sekarang kita udah bersama perwakilan dari kedua organisasi pada hari ini,
yaitu ada dari UNJ Entrepreneur Club dan juga ada Kopma UNJ. Halo Kak, selamat datang. Halo Kak. Oke, tak kenal maka tak sayang nih Kak. Mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu. Kakak boleh perkenalkan nama dan juga dari instansi mana? Boleh dari kakak yang perempuan dulu? Oke, perkenalkan nama aku Hilda Agustina Caniago. Aku selaku Ketua Umum Kopma UNJ dari Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Oke, Kak Hilda ya dari Kopma UNJ. Kalau kakak sebelahnya? Kenalin semuanya, nama aku Marcel dari UNJ Entrepreneur Club, dijabat sebagai Managing Director, kurang lebih Ketua Umum. Oke, Ketua Umum dari UNJ Entrepreneur Club yaitu ada Kak Marcel. Wah, salam kenal ya kakak. Inilah dia kedua organisasi yang aktif banget nih di bidang ekonomi. Dua organisasi ini gak hanya cuma untuk tempat belajar, tapi juga membentuk karakter, integritas, dan juga rasa tanggung jawab sebagai mahasiswa dalam kegiatan ekonomi. Saya dan teman-teman mahasiswa udah gak sabar nih Kak, ingin mengenal kedua organisasi ini lebih dalam. Tapi sebelum itu mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Kak, sepak terjang sejarah dari kedua organisasi ini. Mungkin boleh dari kakak Hilda dulu? Oke, jadi Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, biasa disebut dengan Kopma UNJ, itu mulai berdiri dari 21 April 1992. Jadi terbentuknya Kopma UNJ ini mulai lahir dari ide di mana mahasiswa itu mempunyai wadah untuk pelatihan kewirausahaan atau pelatihan bisnis lainnya, seperti itu. Wah, keren banget Kak, udah berdiri sejak lama. Betul. Oke, kalau dari UNJ Entrepreneur Club gimana nih Kak? Kalau dari UNJ sendiri mungkin kita ngomongnya itu lebih gimana ya, kalau ngomongin UKM yang lain itu kita masih bisa dibilang muda, dimana histori kita itu baru di 5 tahun terakhir dan baru dimulai dari 2020 di bulan September. Itu juga awalnya sebagai komunitas, dimana bukan menjadi UKM saja tapi komunitas dari mereka itu yang ingin berbisnis, ingin menjadi sebuah entrepreneur. Kita membuat itu dan menjadi sebuah UKM alhamdulillah di tanggal 2020 bulan September. Nah, awalnya itu emang ada yang mungkin dimana kita nggak ada program, nggak memiliki kegiatan apapun, tapi lama-kelamaan kita buat yang namanya itu BPD, yang namanya juga beberapa IO mungkin lah, jadi untuk bisa menjadikan wadah untuk mereka tuh yang ingin belajar menjadi entrepreneur, jadi seperti PMW UNJ dan lain-lainnya. Jadi kita memberikan wadah bagi mereka tuh yang ingin menjadi sebuah entrepreneur muda. Wow, keren banget nih. Mungkin masih terbilang cukup muda, tapi program-programnya sangat keren nih Kak. Boleh disebutkan Kak programnya ada apa aja? Untuk sekarang itu ada 2 yang setingkat internasional, ada TEDx UNJ dan juga di BPD atau sekarang namanya itu IBSC, International Business Strategy Competition. Terus juga ada satu yang standar nasional yaitu namanya FA atau Founder Academy, dan juga ada satu yang standar universitas yaitu PMW. Itu Wow, keren banget. Berarti ada jenjang internasional, ada jenjang nasional juga ya Kak. Itu merupakan kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh UNJ Entrepreneur Club? Iya Kak, jadi kurang lebih kita bagi supaya mereka tuh nggak terlalu padat. Jadi di 1 tahun ada kegiatan sendiri-sendiri, kita bagi ke setiap kuarter di 1 tahun. Gitu. Wow, keren. Oke, kalau dari Kopma UNJ, kegiatan rutinnya itu apa aja sih Kak? Oke, kalau dari Kopma UNJ itu dia juga mengikuti perlombaan. Nah, itu tuh ada juga namanya perlombaan ajang bergengsi, yaitu Jambore Koperasi Nasional. Jadi di mana itu kita berlomba dengan seluruh koperasi yang ada di Indonesia. Oke, berarti nggak hanya bidang ekonomi, mungkin koperasi taunya nih jualan ya Kak, tapi kita di sini juga ada perlombaan-perlombaan juga, jadi tetap berprestasi. Oke Kak, berbicara mengenai ekonomi, mungkin aku mau ke Kakak Kopma dulu nih, Kak Hilda ya. Kak Hilda, aku mau nanya sih Kak, apa yang dimaksud dengan ekonomi sosial dan bagaimana mahasiswa tersebut dapat berperan di dalamnya? Oke, jadi menurut aku kegiatan ekonomi sosial itu merupakan kegiatan yang dimana tidak hanya kegiatan untuk mengedepankan keuntungan pribadi saja, namun juga di mana kegiatan ekonomi sosial ini sangat berdampak untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitar melalui kegiatan-kegiatan ekonominya pastinya. Nah, untuk mahasiswa sendiri itu untuk mahasiswa sendiri itu berperan dan harusnya terlibat ke dalam ekonomi sosial itu. Nah, bisa banget nih kalau misalkan mahasiswa ingin terlibat, bisa mulai dari lingkungan
mahasiswa dulu dan lingkungan kampus dulu. Bisa juga terlibat oleh koperasi mahasiswa itu sendiri, karena di koperasi mahasiswa itu sangat mencerminkan nilai-nilai kegiatan ekonomi sosial. Kita tidak mengedepankan laba, margin, ataupun keuntungan secara pribadi, melainkan untuk keuntungan bersama gitu. Oke, berarti kita harus bergerak dan memberikan dampak ya Kak, intinya ya. Meskipun kecil tapi dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang. Oke, kita beralih ke kakak dari UNJ Entrepreneur Club. Kak, kita tahu nih Kak, bahwasannya di dunia bisnis ini tricky banget gak sih Kak? Ada yang namanya rugi, gagal. Nah, menurut kakak nih, kenapa sih penting banget buat kita sebagai mahasiswa nih Kak untuk menjaga yang namanya etika dan juga kejujuran ketika kita melakukan aktivitas ekonomi itu sendiri? Karena emang kalau dari kita itu etika itu paling penting, menjadi unsur di dalam kita, dimana kalau etika kita sudah hancur pasti kita ke depannya nggak bakal bisa. Dimana step pertama dalam melakukan mungkin kita kegagalan atau mungkin yang hal yang lebih kurang mengenakan diri sendiri, itu kita harus bisa mendirikan kita harus mendirikan diri sendiri menjadi etika yang bagus, dimana kita bisa lanjut. Oh, dari kemarin lomba bisnis aku kurang di bagian sini, di bagian mungkin labanya, mungkin di bagian ROI-nya. Karena hal itu kurang, kita bisa melihat karena kekurangan mungkin dari anggota kita, dari kita sendiri, itu bisa terlihat dari etika kita ini. Jadi untuk bisa mengevaluasikan diri sendiri, kita butuh etika yang tinggi dan juga memiliki nasib yang kuat juga. Karena kalau misalnya kita memiliki etika yang kurang, kita bakal lebih mencondong untuk bisa menyalahkan orang lain dan nggak bisa objektif. Mungkin seperti itu kalau buat etika. Oke, betul banget Kak. Menarik banget, apalagi kalau kita berbicaranya kelompok ya Kak. Kita harus bisa yang namanya membedakan ketika ada masalah pribadi itu jangan dibawa ketika ada permasalahan organisasi, karena itu akan berdampak. Betul Kak? Betul sekali. Betul. Nah Kak, kira-kira nih Kak, jika kita sebagai mahasiswa ya, apa sih Kak realita di lapangan yang kadang nggak jarang loh, banyak praktik-praktik yang kurang etis, entah itu misalnya berbohong atau bahkan merugikan banyak orang. Nah kira-kira Kak, contoh praktik ekonomi yang melanggar etika itu sendiri, itu seperti apa sih Kak? Mungkin kalau yang aku ketahui sendiri itu banyak banget yang mungkin di RAB-nya ini kita manipulasi lah, dimana keuntungannya diambil lebih dari pihak yang tidak butuh atau mungkin tidak memiliki berhak untuk mengambil dana tersebut. Dan ini kan dilakukan dengan banyak hal, dengan mungkin untuk bisa membuat anggota-anggota di bawah lebih senang atau mungkin ngebuat anggota di atas lebih senang. Jadi tergantung dari yang kita lihat juga. Jadi emang terlihat ini yang aku paling sering lihat itu dari RAB yang kita ambil, yang harusnya dialokasikan ke lebih membaguskan bisnis atau mungkin dana yang lebih untuk bisa menjadikan bisnis kita ini lebih tinggi lah, menaikkan ke skala mungkin dari nasional ke internasional. Tapi karena dana yang sebenarnya harus bisa dipakai buat itu nggak dipakai dan ditaruhkan sebagai kemarin emang pas-pasan aja, dan dana lebihnya ini nggak pernah dilaporkan ke atas. Jadi emang banyak sekali manipulasi, mungkin kita bilangnya itu korupsi. Wow, betul. Tapi Kak, kalau di sisi koperasi Kak, ada yang namanya over budgeting nggak sih Kak? Pastinya ada sih. Ada. Nah, cara Kakak mungkin untuk menangani hal tersebut itu seperti apa tuh Kak? Kalau misalkan dari Kompas sendiri, biasanya dia punya laporan keuangannya secara jelas. Jadi kita mengetahui nih seperti asetnya, terus persediaannya, penjualannya, serta pendapatannya, dan itu akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi meminimalisir untuk adanya over budget. Oke, kalau dari Kak Marshall ini sendiri nih, ataupun dari Kak Ilda, untuk melihat secara RAB-nya itu secara 1 tahun penuh kah? Atau mungkin ada beberapa periode tertentu Kak? Untuk budgetingnya? Mungkin kalau budgeting itu kita lihat lagi konteksnya ya. Mungkin dari RAB ini mau digunakan untuk apa? Untuk misalnya jalannya sebuah organisasi atau mungkin sebuah koperasi, atau kita lihat lagi kebutuhannya itu segentingnya ini lebih baik seberapa. Karena kalau dilihat dari aku sendiri tuh, kalau kita membuat RAB untuk 1 bulan ke depan itu mungkin kurang kecil, dimana itu terlalu dekat. Jadi karena hal itu terlalu dekat, kita harus membuat lebih rinci lagi ke 12 bulan, dan lumayan rumit juga kalau misalnya kita bagi seperti quarterly, dimana kita buat jadi 4 bagian. Itu lebih relevan juga, dimana hasilnya juga nggak meningkatkan, dimana membuat kita tuh terlalu pusing, tapi juga tetap konsisten dan juga tidak terlalu renggang di setahun mungkin. Jadi mungkin kalau aku sendiri tuh paling enak di quarterly, ditaruh di 4 per tahun, jadi ada 1, 2, 3, 4. Oke, kalau dari Kak Ilda? Kalau dari RAB Kopma sendiri itu biasanya adanya per 1 tahun. Jadi kalau di Kopma itu adanya namanya rapat anggota tahunan. Jadi setiap segala laporan keuangan ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan program kerja
program kerja yang sudah dilaksanakan dalam 1 tahun kepengurusan itu akan dilaporkan secara jelas dan transparan di rapat anggota tahunan. Oke, menarik sekali nih. Oke, Kak Marshall dan juga Kak Ilda, berbicara tadi kita mengenai kegiatan rutin ya Kak. Tentunya setiap tahun ada aja kegiatan dan tentunya menghasilkan prestasi-prestasi nih Kak. Kalau dari UNJ Entrepreneur, prestasi apa aja sih Kak yang udah dikumpulkan sampai tahun 2025 ini? Mungkin dari banyaknya itu beberapa ya jelasnya mungkin international business competition, national business competition. Mungkin aku sendiri nggak bisa menjajalkan semuanya, tapi dari tahun kemarin saja sudah ada banyak yang Asian Global Competition yang sampai juara ketiga, gold medalist dan hal seperti itu emang udah sangat membawa di UNJ Entrepreneur sendiri. Terus juga kita membawa banyak seperti mungkin duta FEB UNJ dan juga Mawapres UNJ yang mungkin karena melihat prestasi itu jadi ingin masuk ke UNJ Entrepreneur sendiri. Jadi lumayan mungkin dari prestasi tersebut. Mungkin kalau kita jajarin satu-satu lumayan lama dan mungkin nggak konses juga, jadi mungkin kurang lebih segitu sih. Kurang lebih banyak banget yang ngikutin di business plan competition buat kami di UNJ Entrepreneur Club. Wow, keren sekali. Jadi prestasinya banyak sekali ya Kak dari UNJ Entrepreneur Club ini sendiri. Kalau dari Kopma UNJ Kak? Oke, dari Kopma UNJ sendiri itu biasanya kita setiap tahunnya itu mengikuti namanya Jambore Koperasi Nasional. Nah, itu biasanya koperasi mahasiswa itu selalu mengirimkan tim untuk perlombaan itu. Biasanya itu kita mengikuti adanya short movie, adanya esai, adanya putra-putri koperasi se-Indonesia, terus juga adanya business competition juga. Nah, kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya juga kita mengikuti perlombaan-perlombaan yang memang kita mengusahakan untuk menang gitu, agar juga kita bisa mengharumkan nama UNJ lah ya. Kalau untuk di Kopma sendiri juga banyak mawapres yang emang memanfaatkan untuk belajar di Kopma itu di bidang ekonominya. Jadi ketika dia menjadi anggota Kopma UNJ, biasanya dia mempelajari ilmu-ilmu yang ada di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, dan nantinya dia berkembang di berbagai bidang lainnya. Wow, banyak sekali prestasi-prestasi yang telah ditorehkan dari kedua organisasi ini. Ada closing statement nggak sih Kak buat setiap UKM, terutama dari UNJ Entrepreneur Club dan juga buat Kopma UNJ? Mungkin bisa disebutkan juga nama Instagram dari kedua UKM ini sendiri. Dari siapa dulu? Boleh dari Kak dulu. Oke, mungkin closing statement dari aku, kalau misalkan kita ingin belajar untuk kewirausahaan itu bisa dari sedini mungkin, karena nantinya kalian akan berguna banget di bidang ekonomi, apalagi tren sekarang itu yaitu ekonomi sosial. Jadi kapan lagi kita sebagai mahasiswa ingin berdampak dan ingin juga memberikan kontribusi untuk masyarakat sekitar di bidang ekonomi tentunya. Oke, kalau dari Kak Marshall? Oke, boleh. Mungkin kalau dari aku sendiri itu fatalitas dan juga kekurangan dari diri kita sendiri itu banyak banget, dan juga kesalahan yang bakal kita lakuin kalau melakukan bisnis itu pasti banyak banget, nggak mungkin sedikit. Nah, jadi karena itu janganlah takut buat turun ke bisnis, dan jangan pernah takut ikut lomba, jangan pernah takut untuk melakukan hal yang lebih, dan karena itu pun pasti kesalahan bakal terjadi dan hal itu akan menjadi salah satu yang bakal lu regret. Tapi kalau misalnya lu bisa turun pertama kali, itu step paling susah dan step paling mudah yang gue bilang, karena kalau misalnya lu udah bisa step turun, bisa banget langsung jadi ketagihan dan langsung terus join kita di UNJ Entrepreneur Club, karena di sini kita memberikan program yang sangat bagus dan juga mendorong kalian untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, karena kompetitif yang sangat tinggi dan juga minat-minat yang sangat banyak. Kami ingin sekali untuk bisa mendapatkan anak-anak yang bisa menjadi next entrepreneur CEO, yang bisa menjadi UNJ, membuat UNJ ini menjadi lebih baik lagi dan juga menjadi generasi emas. Itu mungkin dari itu boleh banget dicek out di UNJ Entrepreneur Club di IG dan juga Oke, UNJ Entrepreneur Club. Oke, buat teman-teman yang baru jangan lupa untuk cek Instagram kedua dari masing-masing UKM ini sendiri, karena tentunya sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Semoga obrolan kali ini dapat membuka wawasan buat teman-teman sobat UNJ tahun 2025, dan semoga kita sebagai mahasiswa bisa terus tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang gak cuma cerdas tapi juga berintegritas. Terima kasih buat teman-teman Kopma UNJ dan juga UNJ Entrepreneur Club yang telah hadir dan berbagi insight pada podcast kali ini. Belajar ekonomi jangan sendiri.
Bersama UNJ, kita beraksi. Saya Dudin pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi podcast yang penuh inspirasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.